Pada sesi ini saya akan membahas tentang OpenAPI dan sebuah tools yang disebut dengan Swagger untuk membantu mendeskripsikan apa itu OpenAPI. API pada dasarnya merupakan singkatan dari Application Programming Interface. Kata interface di sini berarti diartikan sebagai antarmuka antara program. Jadi tempat fungsi di mana sebuah program bisa memanggil, mengeksekusikan perintah lain pada program yang lain. Programming di sini dalam istilah ini diartikan sebagai pemanggilan tersebut dilakukan secara programatik, oleh aplikasi. Jadi aplikasi secara programatik memanggil fungsi, menjalankan fungsi tertentu pada program lain memakai API interface ini. Atau dengan kata lain, simpelnya mekanisme suatu program bisa memanggil fungsi pada program lain. Web API yang sedang tren istilahnya sekarang diartikan sebagai API untuk aplikasi web atau yang memakai infrastruktur web untuk dijalankan. Sifat web API itu adalah REST istilahnya. REST artinya adalah Representational State Transfer. Jadi ini adalah sejenis design pattern untuk mengimplementasikan API di web, khusus untuk web atau pada lingkungan yang istilahnya stateless. Habis itu ada satu lagi istilah RESTful. RESTful ini pada dasarnya adalah layanan yang menerapkan pattern REST. Kalau di web, jadi istilah formalnya yang resminya adalah RESTful Web API. Layanan berupa Web API. Layanan berupa Web API. Untuk Web API, dia akan memakai infrastruktur web. Jadi dia akan memakai HTTP, GET, POST, PUT, MIME, TYPE, dan sebagainya. Dan perlu diketahui, perlu diingat lagi bahwa HTTP itu sifatnya stateless, sedangkan aplikasi itu adalah stateful. Jadi arti stateless dan stateful di sini adalah dia tidak ingat, kalau stateless dia tidak ingat perintah sebelumnya. Kita mengklik suatu dokumen di web, memakai HTTP, dia tidak akan ingat dokumen sebelumnya itu apa. Jadi pemilihan dokumen kita sekarang ini sebelumnya tidak mempengaruhi seleksi dokumen yang ada yang dijalankan saat ini. Berbeda dengan aplikasi. Aplikasi harus stateful, tidak bisa stateless. Seperti keranjang belanja misalnya, kita harus ingat apa-apa saja yang sudah ditambahkan sebelumnya sehingga kita bisa mentotalkannya secara benar, ya kan? Nah, jadi bagaimana cara infrastruktur yang sifatnya stateless ini dijadikan stateful? Makanya ada design pattern REST, REST Representational State Transfer, yang memungkinkan infrastruktur yang sifatnya stateless menjadi stateful. Open API adalah suatu standar untuk mendeskripsikan web API. Jadi perhatikan di sini adalah khusus untuk web API. Jadi bukan API secara umum, khusus untuk web API. Jadi kita perlu standar di sini supaya semua sepakat ada satu bahasa sehingga semua tahu apa yang dibicarakan, apa yang diinginkan, apa yang harus dilaksanakan, dan seterusnya. Jadi ada satu bahasa. Kalau semuanya berbeda-beda bicara kan nggak akan connect. Jadi perlu satu bahasa agar sama-sama saling mengerti. Si desainer mengerti, bisa mendeskripsikan rancangannya. Si developer memahami rancangan tersebut sehingga dia bisa mengimplementasikannya. Si tester memahami implementasinya sehingga dia bisa mampu membuat uji yang untuk menguji testing implementasi tersebut dan seterusnya. Jadi suatu bahasa yang semua sepakat, samping juga istilah yang sama yang semua memahami dan mengerti, dan juga komponen-komponennya. Jadi dalam API ini apa-apa saja komponennya disepakati secara bersamaan. Open API ini dicetuskan oleh Swagger. Swagger itu suatu perusahaan, situsnya bisa dilihat di sini, swagger.io, dan saat ini sudah ada dua versi.
Open API Standard 2.x dan OAS 3.x. Di sini saya akan menjelaskan OAS 2.x karena di Google Cloud masih memakai OAS 2.x dan kebanyakan mahasiswa saya yang riset dan melakukan project sama saya memakai Google Cloud dan dia masih memakai OAS 2.x, belum bermigrasi ke OAS 3.x. Spesifikasi OpenAPI bisa dilihat di sini, https swagger.io dan specification v2. Ini khusus untuk OpenAPI 2.x. Untuk yang 3.x tanpa v2 ini. Nanti pada saat kita langsung membangun aplikasi, kita akan bolak-balik ke spesifikasi ini. Seperti saya katakan tadi, Swagger adalah yang mencetuskan standar OpenAPI tersebut. Untuk membantu pengembangan, mengkodekan, membuat OpenAPI tersebut, Swagger menyediakan editor. Swagger Editor namanya. Ini Swagger Editor ini bersifat online, jadi Anda tidak perlu mendahulukan apapun, Anda ketik online, intinya Anda harus ada koneksi internet lah yang bagus, sehingga Anda bisa mengetik OpenAPI online, dan sekaligus tools ini akan memverifikasi sintaksnya sudah benar sesuai dengan standar OAS yang Anda pakai. Siapapun bisa mendaftar memakai aplikasi ini di link yang saya sediakan ini, swagger.io tools Swagger Hub. Kalau Anda ada versi yang tidak berbayar, versi gratisnya, dan untuk itu Anda bisa disediakan 3 API secara private yang bisa Anda kembangkan. Jadi API tersebut tidak public, Anda bisa simpan dan bisa dipublish untuk pemakaian lokal maksimum 3. Lebih dari itu Anda harus berbayar di Swagger Hub. Biayanya Anda bisa lihat di toolsnya. Jadi API yang dihasilkan oleh Swagger itu ada 3 format. Jadi Anda bisa ketik formatnya di Swagger dan menghasilkan format yang akan dipakai oleh Google Cloud atau aplikasi yang lain dalam 3 format, JSON, XML, atau YAML, yet another markup language. Kita akan pakai ini karena Google Cloud akan memakai format YAML.